Beberapa waktu lalu ketika aku sedang mengedit video pembahasan tank Stuart, dalam salah satu sudut aku melihat ada benda aneh mencurigakan. Wait, bukannya itu EBR ya? Salah satu viewer juga ada yang notice tuh di komen kemarin. Aku menyebutnya tank alien dari Prancis karena bentuknya yang gak umum, unik, dan didesain seperti kendaraan dari planet Namek. Setelah aku telusuri dari beberapa sumber, ternyata benar bahwa Indonesia pernah memiliki Panzer ini. Walaupun sebenarnya masuk golongan armor vehicle sih. Prancis memang sering jadi penyedia tank tempur sejak era 60-an, zaman-zamannya operasi Trikora tuh. Sayangnya, untuk tank satu ini memiliki masa tugas yang cukup sebentar, karena Panzer ini dipensiunkan sekitar tahun 70-an. Tapi entah kenapa AMX-13 masih dipakai sampai sekarang, heran aku. Walaupun pernah bertugas di NKRI, belum ada data yang valid berapa jumlah EBR yang pernah dimiliki Indonesia, karena yang masih utuh saat ini ada di Museum Satria Mandala dan Pusenkaf Bandung. Apa sisanya jadi besi kiloan ya? Namanya Panhard EBR 11, golongan mobil lapis baja yang memiliki kecepatan di atas rata-rata dan memiliki power yang besar. Panzer ini sebenarnya tercipta dari ide jenius, saking uniknya nih sampai memiliki bentuk yang gak umum. Emang apa uniknya? Mari kita bahas. Nama Panhard EBR itu sebenarnya diambil dari nama perusahaan Panhard di Prancis. Ini perusahaan dimulai sejak awal 1900-an dan pada era Perang Dunia Kedua diberilah kepercayaan untuk membuat armor vehicle atau armor car. Actually sebenarnya alasan dibuatnya EBR nggak jauh-jauh dari si imut Panzer Brimob Greyhound kemarin. Karena militer Prancis kala itu sebenarnya suka dengan Greyhound ini, cuma kurang sreg aja dengan daya hancurnya. Jika ingin mengetahui lebih lanjut soal Panzer Brimob, maka bisa cek video yang ini. M8 Greyhound daya hancurnya masih bisa dibilang kurang lah. Oleh karena itu, militer Prancis bertekad untuk membuat kendaraan lapis baja yang mobilitasnya oke, namun juga memiliki daya hancur yang besar. Pada Juli 1948, Panhard menciptakan dua prototipe tuh. Namun, yang disetujui yaitu cuma tipe 212. Wah anjay, Kapak Wiro Sableng dong. Uniknya adalah Panzer ini menggunakan mesin dari mobil klasik yang powerful, tapi dengan diubah bentuknya menjadi lebih gepeng, yang nantinya akan dipasang di bagian bawah turret sehingga bisa tetap stabil di kecepatan tinggi, dan of course, tetap low profile. Dan apa yang terjadi? Terciptalah sebuah armor car yang bisa melesat hingga kecepatan lebih dari 100 km per jam. Damn, ini mau buat tempur apa mau buat kompetisi balap? Ini kayaknya cocok sih kalau misalkan ditaruh di sirkuit NASCAR. Nanti kanannya ini buat meledakkan mobil-mobil lain gitu. Wah keren sih. Tapi itulah memang tujuannya. Alasan kenapa Indonesia memilih kendaraan tempur yang cepat larinya seperti EBR ataupun Greyhound adalah karena Indonesia itu wilayahnya luas, sedangkan alutsista masih terbatas. Sehingga harapannya jika ada urgensi di suatu tempat yang cukup jauh, maka tetap masih bisa dijangkau dengan cepat dan mudah. Ini benda bisa naik di tanjakan 60 derajat dengan mudah. Bisa melewati parit yang lebarnya 2 meter. Dan juga si kecil ini adalah ahli menikung loh. Ketika di tikungan biasa, yang bekerja cuma ban depannya aja. Ketika di tikungan yang tajam, dua roda belakang akan ikut berbelok. Wah canggih sih. Bentuk rodanya pun unik. Ini roda didesain anti peluru di mana banyak serat-serat berongga yang ketika terkena peluru maka tekanan udaranya tidak akan hilang semua. Keunikan kedua adalah desainnya. Bukan hanya sekedar mobil yang memiliki armor tapi juga menerapkan konsep slope armor alias armor miring. Armor miring ini sangat terbukti keandalannya di medan tempur sehingga ketika Perang Dunia Kedua saat Jerman mengetahui keunggulan dari slope armor dari tank Soviet T-34, mereka kemudian mendesain tank baru seperti Panther, King Tiger yang menggunakan armor miring juga. Dengan kemiringan itu, proteksi yang didapatkan sama kuatnya dengan armor datar, sekalipun slope armor menggunakan ketebalan baja yang lebih tipis. Selain itu juga meningkatkan kesempatan peluru musuh untuk memantul. Bahkan, tank zaman now seperti T-72 Rusia menggunakan sudut kemiringan yang sangat ekstrim untuk menahan peluru musuh. Oleh karena itu, sekalipun Panzer ini cuma punya ketebalan setebal kardus, tapi sudah cukup untuk memantulkan amunisi di bawah 40 mm. Desain berikutnya yang unik adalah posisi supirnya. Ini tank punya dua supir by the way, yaitu depan dan belakang dengan posisi saling membelakangi. Ini berfungsi ketika menggunakan taktik hit and run, maka Panzer bisa dengan cepat mundur ke tempat persembunyian atau relokasi. Keunikan yang ketiga adalah pada turretnya. Turret ini nggak sembarang turret by the way. Ini adalah turret inovasi jenius yang bernama osilasi.
Umumnya, turret tank konvensional memiliki dua bagian bergerak, yaitu cincin turret untuk memutar 360 derajat dan bagian untuk elevasi yang berada di moncongnya untuk menggerakkan meriam ke atas dan ke bawah. Untuk turret osilasi memiliki dua turret nih, turret bawah yang dinamakan dengan collar dan turret atas yang dimana meriamnya sudah paten dengan turretnya. Jadi ketika gerakan naik dan turun, maka seluruh bagian turret atasnya ikut bergerak. Untuk meriamnya sendiri dipasangi kaliber 75 mm yang sama dengan meriam Sherman. Sehingga walaupun ringan dan cepat macam Greyhound, tapi daya hancurnya tinggi. Dan uniknya lagi, amunisi yang digunakan Panzer ini menggunakan amunisi yang sama persis dengan tank Sherman. Bisa dibilang nih, dulu karena negara kita itu punya tank Sherman juga, ketika tank itu sudah pensiun, maka stok amunisi-amunisi Sherman bisa dipakai untuk EBR ini. Sebentar bang, bukannya setiap kaliber amunisi yang ukurannya sama itu bisa dipakai di setiap senjata yang berbeda ya, asalkan kalibernya sama? Oh bukan begitu konsepnya Kisana. Di video game macam PUBG, amunisi 7,62 mm bisa dipasang ke senapan serbu, sniper rifle, bahkan revolver. Tapi di dunia nyata tidak begitu. Walaupun punya kaliber yang sama, tapi setiap amunisi punya panjang selongsong yang berbeda-beda. Biasanya di bagian belakangnya akan dikasih keterangan kali sekian-sekian. Misalkan amunisi untuk AK-47 yaitu 7,62 kali 39 mm, amunisi untuk sniper rifle Dragunov yaitu 7,62 kali 54 mm. Sehingga amunisi AK-47 nggak bisa dipakai untuk Dragunov. Begitu pula amunisi Dragunov nggak akan muat untuk dipakai di AK-47. Dan itu juga sama halnya dengan amunisi tank. Amerika punya amunisi tank Sherman kaliber 75 mm dan Jerman pun juga punya amunisi tank Panzer IV dengan kaliber yang sama yaitu 75 mm. Tapi dari bentuk dan panjang selongsongnya aja udah beda loh. Panzer IV memiliki selongsong yang lebih besar dan lebih panjang, sehingga ini adalah salah satu alasan kenapa penetrasi dari Panzer IV itu bisa mengalahkan daya hancurnya meriam Sherman. Dan Prancis mendesain meriam yang bisa dipasangi amunisi dari tank jenis lain, yang artinya insinyur Prancis menerapkan prinsip efisiensi. Apakah EBR seampuh dan sepowerful itu untuk melibas tank musuh? Seperti biasa, mari kita simulasikan di pertempuran nyata dengan sebuah program khusus bernama War Thunder. Tapi jangan lupa subscribe dulu by the way. Well, karena ini adalah EBR yang khusus untuk flanking, jadi kita nggak akan langsung ke A, melainkan kita akan seniki-seniki ke sini nih. The engine sound is very quiet by the way. Oke, kita sudah ke dekat base musuh nih. Oh, ada sesuatu di sana. Kita attack dulu. Nice. As usual, light tank itu punya yang namanya squad. Nah, ini light tank itu harusnya punya squad ya, nggak kayak yang kemarin tuh. Light tank squatting nggak ada squad-squadnya itu agak kesalahan berpikir sih. Tapi it's okay. Karena ini ada, oh itu dia baru spawn. Dia AFK apa gimana cuy? Kasih paham dulu nggak sih? It's about range 400 I think. Payah. Si non-pen. Kita coba turretnya. Bismillah. Ahlan wasahlan. Nice. Ahlan wasahlan is confirmed. Iya kayaknya dia AFK sih. I feel guilty. Ada satu lagi di sana. And then SPAA Chinese. Oke, kita kasih paham yang itu. Semoga tembus sih. Bismillah. Gunner loader. Excuse me, dia nggak tahu di sini. I assume non-pen. Dari samping loh coy. Really? Bismillah. Allahu Akbar, bro, really? Itu adalah itu ada satu lagi di sana. Gitu loh ya. Ini agak sedikit curang sih ya. I'm spawn camping by the way, tapi ya gimana coy. Kita coba dapat experience dulu deh. Oke, got to. I wonder about that heavy tank. Itu berbahaya sih. Eksekusi dulu nggak sih? Nggak usah deh, biarin. Ini dia. Load HE. Aniki. Bismillah. Nice, nggak perlu HE, mantap sekali. So where is the... Hey, itu dia. Halo buddy. Turutnya nih harusnya sih, kena sih. Nah, ya toh. Anymore, itu dia. Tag dulu, nice.
Aku dengar ada. Oh itu bener toh. Dia kayak nyari aku sih. Lo Ceci. Bismillah. I'm dead. Oh hi. Dah lah. Dah lah. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. This is really fast by the way. 200 tenaga kuda dengan bobot 12 ton. Looks clear, nggak ada yang lewat di sana. Oh ada satu. Naruhodo apa itu? Sherman. Can I shoot him? Oh what? Aduh doang. Excuse me. Non-pen Asia. Kita coba flanking dia terus kita parani. Yuk let's go. Itu apaan di depanku asli? Di kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Tandai dulu. Nah sip. Kiri. Tigor, dia nggak tahu aku. Tigor nggak tahu aku. Oh ada satu lagi. Allahu Akbar di situ cuy. No. At least ngill satu deh. Nice. Di depanku ada lagi tag. Wah heavy tank apaan tuh? Wah ini jumbo sih. Aku nggak yakin aku bisa pen dia atau enggak. Because I cannot do anything. Kalau misalkan aku nanti keluar, dia akan nge-shoot aku. Kalau dia orang yang sama, wah, kocak sih. Oh, US, tank US. Halo. Dia tahu aku. Dia tahu aku dia. Yes, okay then, alright. Oh, non pen. Lari. Yuk kita kasih paham lagi. Wah nggak terima aku. Tok. Jadi setok. Wait. Tok nomor 2. Wih, keren. Dia punya decal cuy, mantap sekali. Kita coba strategi yang sama. Kita mau nge-flank. Oke, clear. Berani nih maju nih. Sermon yang di sini mana ya? Hilang kah? Knock, who's there? Itu. Oke. Dia nggak tahu aku di sini. Mantap sekali. Samping bisa sih harusnya sih. Yuk. Ahlan wa sahlan ya Sherman. Nice. Ngeten pun. B kayaknya butuh bantuan. Let's go. Tuh. Dia nggak tahu aku. Ahlan wa sahlan. Ini bener-bener kecil-kecil cabai rawit asli dah. Oh, wiwa. Is that? Oh, destroyer. Load HE. Bahaya. Hit doang kocak. Mana sih dia? Oh, dia. Kena. Main. Oke, yuk. Dia kesini nih. Show yourself. Itu. Oh, kaget aku, tak kira masih hidup. You kalau nggak berani maju. Nah, ini dia. Ini last word. Yes. Is that Nason? Oh bukan. Tandai dulu. Mantap sekali. I'm not sure kalau misalkan tank yang kayak gitu dari depan itu bisa. Apaan? Allahu Akbar. Maju kau. Dia tahu? Ya dia tahu. Yes. He knows. Artiku habis coy. Allahu Akbar di sana. Kok bouncy? How? Kocak sekali. Dikira aku kena damage ya. Wah ini aku meninggoy sih. Asli meninggoy sih. Holy, look at all this damage. A few moments later. Kita dapat up tier. Hanya ada satu dan kita nggak bisa maju langsung ke depan. Yang kita lakukan as usual, flanking. Sebentar, di depanku ada orang. Yes. Sherman I think. Bisa di-shoot nggak ya? Tandai dulu. Ternyata beliau. Sini tak kasih paham. Nice. Banku hilang cuy. Oke. Repair dulu.
What? Bye, have a great time. Meanwhile, Yos, C adalah jalan ninjaku. But actually, ini tank harusnya masuknya sama kayak yang ini sih, AMX 13 ini. Minimal 4,7 lah ya, ini 5,3 ya. How? Padahal dari segi powernya pun sama loh ini. Kaliber sama ya, penetrasi sama. But I have no idea kenapa Gaijin melakukan seperti ini. Aneh sih. Aku malah di sini. Wah, ini berbahaya sih. Itu satu ada. Wah, mantep. Waduh, wah, aman sih kayaknya. Yuk, kita kasih paham dulu nggak sih? Yang belakang aman tuh. Malah berhenti. Wow, Anda. Dia tahu. He knows. Tigor tahu. Oke, aman. Harusnya aman sih. Bismillah. Tak kasih paham. Yes. Itu. Is that jumbo? Jangan bilang itu jumbo deh. Oh no, bukan. Itu Sherman biasa. Sherman model awal. Itu. Wah, tak kira temen loh. Asli dah. Ada 2 cuy. Hai. Track. Su. Di dekatmu. Ya. Urkit. Nih, tak kasih paham. Wes. Aku balaskan dendammu di sana. Waduh, ada pesawat. Ya. Aku agak sedikit bingung ini mana yang depan. Tak kira ini tuh yang depan loh. Ini aku mundur loh ini by the way. Tak kira ini yang depan. Wah, kocak sih. Insinyurnya mendesain juga unik sih ya. Bisa maju mundur. Tapi ini bukan soal sehari ini loh ya. Saatnya flanking. Oh, masih ada 1. Bisa sih itu. Easy nih, tak kasih paham. Dor. Bannya meletup. Agak naik dikit. Binocular shot. Bismillah. Ngeten pun. Yes, meninggoy. Di sana SPAA itu masih hidup. Oh, masih hidup. Nice. Nah, bisa sih ini kalau dari samping. Bismillah. Payah. Loh. Kok hilang? Nah. Oh, di sini. Cito, tolong. Aku meninggoy. Oh, enggak. Aman. Nice. Tapi aku nggak bisa bergerak, tolong. Oh, itu dah. Thank you. Never mind. AMX 13. Let's go. Tapi unik aja sih, aku nggak expect kalau misalkan aku bisa ngekill si Sherman itu dari depan. Wih, ini biasanya harusnya bouncy sih. But I'm not sure. Jauh sekali. Bisa kena nggak yo? Sekitar 80-an, I think, atau 700. Bismillah. Kena. Ngeten pun. Can I shoot him on the turret? Yep, no pen. Ya, harusnya gitu sih kalau misalkan Sherman lo ya. Tapi for some reason tadi kok bisa kena dari depan 2 kali loh. Wow. Nice. Eksekusi berhasil. Itu load HE. Maju dikit-dikit. Dia nggak tahu. Bismillah. Ahlan wa sahlan. Nggak kena. Excuse me, Pat. Kocak sih. Mana tadi dia? Oke, nice. Kok iso nggak kena? In my opinion, MBR itu masih mantap lah karena punya mobilitas yang oke macam Greyhound tapi dengan daya hancur sekelas Suherman. Asalkan bisa mengenai weak point dari tank musuh, maka tidak akan ada yang bisa menghentikan tank ini. What do you think about this tank? Aku Kang Mas Setio Wisanggeni, wassalam.